96.3 RPK FM Jakarta. Annyeonghaseyo. Selamat siang sahabat RPK. Berjumpa lagi kali ini bersama dengan saya Poppy Natama dalam program Johai Show. Dan di bagian yang pertama bersama dengan teman-teman dari Drakor Class, ada Kak Rijo Tobing dan juga Kak Rela yang sudah tersambung melalui Skype di siang hari ini. Annyeonghaseyo Kak Rijo, Kak Rela. Annyeonghaseyo. Apa kabar? 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈어요. 다행이다. jodoh 잘 지냈어요. Kak Rela gimana? Apa kabar? Baik, Kak Poppy. Selamat Hari Radio Nasional ya. Selamat Radio apa hari. hari siaran ya? Aku juga, nanti aku cek dulu ya. Nah, untuk hari ini sahabat RPK, seperti yang sudah disaksikan melalui media sosial RPK FM dan juga Drakor Class, kita mau bahas salah satu drama Korea yang memang sudah dinanti-nantikan. Dan drama ini bahkan baru saja tayang 4 episode, tapi sudah banyak yang semangat banget gitu ya, excited banget. Drama Korea apa sih? Ada drama Korea Hometown Cha-Cha-Cha yang diperankan oleh Shin Min Ah dan Kim Son Ho dan juga Lee Sang Yi. Aku mau tanya dulu nih ke Kak Rijo, langsung ke Kak Rela juga. Gimana pertama kali menyaksikan Hometown Cha-Cha-Cha? Berarti Kak Rijo dan Kak Rela sudah nonton 4 episode nih ya? Udah ngulang malah. Wow. Oke, kalau gitu satu-satu dulu. Dari Kak Rijo gimana kesan pertamanya? Aku bahagia. Bahagia Wow. banget nontonnya. Kenapa tuh? Soalnya tahun ini kan penuh dengan drama pembalasan dendam ya. Vincenzo, Beyond Evil, Yes. Kang Taksi Driver, Devil Judge, terus apa lagi ya? Asin juga lah ya. Terus Masuk. tiba-tiba dateng ini romcom, cerah banget, dua-duanya cantik, ganteng. Terus latarnya Gongjin, backgroundnya langit biru kayak baju kami berdua nih. Oh, Bahagia ternyata lah. janjian ya. Iya. Oke. Dan apalagi mereka berdua gitu ya, sebelum memulai sebelum tayang Hometown Cha-Cha-Cha Hmm, sudah dikenal dengan Dimple Couple-nya, sebutan Dimple Couple. Iya. Nah, kalau dari Kak Rela gimana yang sama-sama punya dimple? Iya tuh. Iya, seneng banget nih sama vibes-nya drama ini ya. Soalnya drama dengan setting desa gini kan biasanya digambarkan orang-orangnya tuh sederhana Yes. gitu ya, dan punya hati yang hangat. Udah gitu desa Gongjin di sini juga seperti desa pada umumnya di kehidupan nyata gitu. Isinya banyak orang-orang tua. Terus penduduknya saling mengenal satu sama lain dan punya relasi yang sama-sama kuat gitu. Ini kan bikin lebih down to earth gitu sih dramanya gitu. Iya. Terlepas dari very handy Mr. Hong itu yang segala bisa, tapi nyatanya emang gitu juga gitu. Kalau di desa tuh emang suka ada seseorang gitu jujukan semuanya gitu, apa-apa ke dia. Dan mungkin kebetulan Mr. Hong ini ya memang sudah bisa semua, ya ganteng ya apa gitu kan. Jadi mudah-mudahan di desa-desa sebenarnya juga ada ya. Yes. Mamang tukang. Mamang tukang ya kan. Coba kalau ada satu kayak Mr. Hong yang bener-bener mirip gitu ya di desa Sinar Kasih nih. Cawang. Aduh, bahagia banget deh pasti setiap Sama hari. duluan berarti. Iya dong. Iya. Oke, kalau gitu kita udah tahu nih gimana perasaan dari Kak Rijo dan Kak Rela. Tapi mungkin untuk sahabat RPK yang bahkan mungkin belum tahu ada drama se-charming ini, boleh diinformasikan dulu dong Kak, ini sinopsis dari drama Hometown Cha-Cha-Cha tuh tentang apa sih? Boleh Kak Rijo atau Kak Rela? Jadi ceritanya ini ada seorang dokter gigi yang berantem sama bosnya, terus dalam keadaan mabuk dia posting di buletin buat asosiasi dokter gigi dan medical, buat dokter gigi lah. Wow. Dia ngerasanin bosnya intinya. Ya seperti pepatah, jejak digital itu nggak pernah bisa hilang ya. Betul. Besok paginya dia sadar kalau dia udah ngetik yang salah, tapi kan udah terlanjur berapa jam tuh orang baca, orang screenshot, dan akhirnya dipecat sama bosnya. Terus dalam keadaan terpuruk, biasalah cewek retail therapy, beli sepatu seharga 23, kalau di kurs rupiah sih 23 juta rupiah lah. Oh, oke. Ya dalam keadaan terpuruk itu retail therapy,
Terus dia ke Gongjin, satu desa tempat mamanya, dia pernah pergi sama mama papanya ke sana sebelum mamanya meninggal. Jadi itu terkenang banget, dan mamanya hari itu hari kelahirannya. Ada di episode keempat kalau nggak salah, dia bilang kenapa orang lebih ingat hari kematian dibanding hari kelahiran seseorang. Oke. Kalau dari aku sih gitu. Gimana Rel? Dari sisi Bang Jan. Oh ya. Boleh, silakan langsung Karela. Iya. Ini kayaknya sih kelihatannya kalau dari si Hong Banjangnya sih dia menyimpan sesuatu ya, mungkin di masa lalunya itu ada sesuatu yang menyakitkan kelihatannya gitu. Meskipun dia penduduk asli Gongjin, dari kecil kan dia ada di desa itu, tapi kayaknya dia pernah sempat hidup di Seoul atau di kota. Lalu kemudian sesuatu membuatnya dia balik lagi ke Gongjin dan jadi orang yang seperti sekarang gitu. Ini mungkin ada di episode biasanya berapa ya yang terbuka latar belakangnya itu? 9. Habis puncak Gitu ya? terus turun. Kalau 16 episode gitu, setengah. Oke, dan sudah dikonfirmasi ini nantinya ada 16 episode ya totalnya ya Kak Rijo ya? Dengar-dengar sih gitu dari Sompi ya, tapi kalau ada lebih juga nggak apa-apa. Cuma Season 2. Wow. Baru season 1 aja baru 4 episode udah langsung lagi ya season 2, luar biasa. Nah, sahabat RPK, drama ini memang tayang mengisi slot Sabtu dan Minggu gitu ya. Jadi pengganti drama sebelumnya itu ada The Devil Judge kalau nggak salah ya, Kak Rijo ya? Sabtu Minggu iya dari TVN sama, tapi Yes. Devil Judge nggak ada di Netflix, dia di Yes. View ya, Rela ya, View ya, di View. Ini Netflix jadi enak aksesnya. Betul, si Hometown Cha-Cha-Cha ini ada di Netflix dan pas banget nih untuk sahabat RPK yang baru denger ada drama Korea ini, terus denger se-charming ini ceritanya, bisa langsung nih malam mingguan di rumah aja sambil nonton drakor. Dan pastinya kita juga masih akan terus berbincang mengenai Hometown Cha-Cha-Cha. Nanti aku mau tanya nih, gimana sih mengenai karakter masing-masing yang dulu sempat sangat heboh di drama sebelumnya. Tapi kita harus jeda break sejenak dan sahabat RPK jangan kemana-mana, tetap di 96,3 RPK FM Jakarta. Halo sahabat RPK 96,3 FM. Tips sehat cegah TB. Yang pertama, makan makanan bergizi secara teratur. Kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, lakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Saya Dr. Eva dari Puskesmas Kecamatan Tebet untuk RPK FM. Anita Kasih, Jakarta 96.3 RPK FM. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Annyeonghaseyo, masih di 96,3 RPK FM Jakarta. Dan kita lanjutkan kembali sahabat RPK Johai Show kali ini bersama dengan Kak Rijo Tobing dan juga Kak Rela, membahas mengenai drama Korea Hometown Cha-Cha-Cha. Nah, kali ini seperti yang sudah aku tanyakan sebelumnya ya, tapi aku mau sapa dulu nih Kak Rijo dan Kak Rela, teman-teman yang ada di live streaming YouTube RPK FM. Ada Kak Risna Saragi. Annyeonghaseyo, selamat Hari Radio Nasional 2021. Yes, selamat Hari Radio Nasional. Dan kali ini juga ada Kak Lendi Agashi. Asik, annyeonghaseyo RPK FM. Pas banget, katanya malam mingguan nontonnya HCCC. Oh, ternyata singkatannya itu ya, Kak?
HC3 HC3. atau Hongcha. Homcha. Oh, oke. Iya. Ada juga dari Kak Elsa Mur, katanya hadir, Anyong. Dari Kak Risna Saragi, jangan sampai season 2 entar oh. Nanti katanya diabetes Apa ya? kemanisan. Bisa-bisa diabetes Oh, katanya. Giung pisan emang. Oke, kali ini kita lanjutkan mengenai antara dua karakter ini ya, dua karakter utama nih Kak. Kita mau bahas pertama Kim Son Ho terlebih dahulu. Sebelumnya, dia memerankan salah satu karakter yang memang cukup sangat besar banget tuh ya impact-nya, dan Iya. mungkin sampai sekarang juga Kayak masih Pilpres. terasa. Nah, kalau dari Kak Rijo dan Kak Rela sendiri gimana? Apakah si Kim Son Ho ini sudah berhasil keluar dari karakter sebelumnya di Startup? Iyalah ya. Kalau waktu itu tuh sampai aku melipir dari medsos karena gerah banget ngelihat orang tim Ji Pyong sama tim Dosan. Ya nggak sih, Rel? Kayaknya berantemnya tuh udah lewat batas gitu. Tapi waktu itu emang dia charming banget ya. Apa kita tuh gampang gitu mau oleng kemana? Ke Ji Pyong yang stabil, mapan, dan mengayomi, atau Dosan yang kekanak-kanakan gimana-gimana. Tapi begitu jadi Ban Jang Hong tuh dia keren banget. Beda lah. Oke. Kalau Rela gimana? Gimana kalau Kak Rela? Oke, nampaknya ada Ya. koneksi internet ini kurang baik dari Kak Rela. Kita lanjutkan kembali nanti sambil menunggu Kak Rela ya. Dan sahabat RPK mungkin juga yang punya pendapat gitu ya mengenai drama Homcha ini, boleh langsung kirimkan pendapatnya ke live streaming YouTube RPK FM, ketik aja, nanti kita akan bacakan, atau bisa melalui SMS dan juga WhatsApp di 0815 1800 444. Dan setelah Kim Son Ho ada Shin Min Karijo. Nah, Iya, ini itu aku tuh ngikutin drama-dramanya. dramanya ini setelah vakum berapa lama ya, Karijo ya? 2 tahun. 2 tahun. Dia selalu main drama 2 tahun. Oh, oke. Jadi kayak Jisung gitu. Mm-mm. Polanya tuh 2 tahun. Jadi yang booming banget tuh waktu itu Oh My Venus. Dia Iya, jadi cewek betul. gendut, Betul. pakai ini suit silikon loh untuk muka sama badannya buat gambarin dia gendut. Terus waktu dia mulai kurus, mulai langsing, dilepas satu-satu tuh suit silikonnya. Itu 2015, terus 2017 di Tomorrow With You, istri dari seorang time traveler sama Lee Jae Hoon. 2019 Chief of Staff, itu tentang staffnya di kepresidenan di Blue House. Itu aku nggak begitu nonton, politikal banget soalnya. Terus 2021 ini comebacknya sama Kim Son Ho deh. Wah, Hai, Rela. apalagi Kak Rela sudah bergabung, bisa dengar suara kami dengan baik? Oke. Nah, apalagi ternyata ini drama pertama Shin Min memerankan karakter seorang dokter gitu ya ternyata. Iya. Nah, Ini dokter gigi kedua yang aku tahu. Dokter gigi pertama tuh Lee Dong Wook di Strangers from Hell, tapi itu psikopat, jadi ngeri banget. Kalau yang ini cantik lagi, cantik normal lagi. oke, langsung disabet sama Shin Min. Nah, kalau dari Kak Rela nih, tadi sempat terputus sebelumnya. Gimana menurut Kak Rela pertama dari karakter Kim Son Ho yang setelah jadi gimana ya, orang yang sangat mapan di startup, tapi kali ini menjadi seorang pemuda yang apa aja bisa. Nggak tega ngomong mamang tukang. Mamang tukang, iya bener, nggak tega. Apa segala bisa. Kim Son Ho ya Bisa, seperti biasa selalu jadi anak baik ya, setidaknya dari 3 drama terakhir ini, dari Catch the Ghost, terus Start Up, Oke. terus sekarang dia memerankan orang yang baik, punya relasi yang kuat dengan orang tua gitu. Ya mukanya juga emang anak baik-baik sih ya, meskipun tengil. Mukanya nggak bisa kalau nanti jadi jahat gitu, nggak kebayang aja kayak gimana. Kalau karakternya dari Startup sih menurutku belum begitu banyak berubah, tetap Mr. Perfect. Nggak tahu kenapa dikasih peran gini terus ya. Dari mulai tatanan rambutnya juga nggak pernah berantakan gitu, belah pikirnya itu kan rapi gitu. Terus bajunya juga yang sekarang meskipun katanya sederhana tapi kelihatan stylish gitu. Iya.
branded kok semua itu. Iya. Branded Ya kok padahal semua. kan dia juga bisa gokil ya kayak di Waikiki atau di Today's Nah. Sonnet gitu dia kelihatan gokilnya juga. Tapi kalau di drama mungkin nantinya kejebak komedi terus ya kalau dia mainnya kayak gitu terus gitu. Ya kita lihat aja deh. Aku Semoga juga- nggak jadi tumbal Bener. kayak di Iya, Startup. Sedihnya gitu sih. Yes, dan aku juga kadang masih suka kebawa si Kim Son Ho versi Waikiki sih. Suka Oke. Iya. masih belum move on sampai sekarang. Meskipun sudah digantikan startup gitu ya, tapi masih suka mereka Kim Son Ho di Waikiki. Gitu. Aku nggak nonton loh yang itu, lucu emangnya. Aduh kak, bukan lagi. Jadi kalau misalnya udah 4 episode udah berapa kali ulang, bisa deh dicoba nih Waikiki yang ada Kim Son Ho, Waikiki yang kedua ya. Oh yang kedua ya. Iya yang kedua. Setia sama Hong Banjang. Yes. Dan juga kali ini mulai dari sesi pemotretan gitu ya, dan hingga sesi press conference, mereka tuh sudah punya julukan Dimple Couple. Nah, dari Iya. chemistry mereka berdua nih kak, apakah terlihat udah klik banget meskipun dua-duanya baru pertama kali ketemu di drama ini? Sebenarnya netizen tuh rada takut ya jadi cinlok, soalnya kan yang satu udah mendampingi Kim Woo Bin sampai Yes. selesai sakit kanker kan. Betul. Cuman cocok banget pas pemotretan tuh ngelihat, aduh visualnya keren banget deh, nggak percaya gitu kalau mereka tuh baru ketemu, ya nggak sih Rel? Bagus banget ya Iya. keduanya. Kalau lihat love line-nya juga sih kayaknya meskipun belum kelihatan banget ya, kayaknya bukan tipikal yang bucin-bucinan ya, mengingat karakter pemain utamanya ini sama-sama kuat, bukan orang yang istilahnya mereka punya Taruh-taruh prinsip gitu. Mereka punya prinsip gitu meskipun ada sisi rapuhnya tapi mereka prinsipnya kuat gitu. Bahkan sekarang aja yang belum ada romance yang menggelegar gitu, mereka udah sweet banget gitu. Chemistry-nya dapet gitu. Jadi kayaknya cukup segini tuh udah inilah, udah nggak terlalu diabetes banget gitu. Nggak tahu. Jangan romance banget lah emang. Yes. Dan salah satu karakter lagi yang kali ini juga mau aku bahas yaitu mengenai karakter Isang Yi sebagai Ji Song Hyun. Nah, kalau di drama ini menceritakan tentang apa nih kak? Karakternya dia seperti apa? Dia baru muncul di akhir episode keempat, jadi karakter Oke. dia tuh baru baca di Sompi, nggak tahu dia ntar gimana sih. Ya Rel, infonya belum ada ya. Kayaknya sih orang baik juga sih ya. Cuma nanti mungkin ya mulai ada dia itu nanti mungkin si Hong Banjang kelihatan ini ya, kelihatan mulai Jealous. rada-rada ada terganggu gitu. Ya, mungkin gitu. Oke. Nah, sudah dari keempat episode nih, sudah terlihat belum pemeran antagonis di drama ini? Antagonisnya hampir nggak ada, atau nggak ada ya? Ini Kalau justru drama- itu konfliknya kan belum ada ya. Iya, slice of life gini kan model reply itu kebanyakan menyorot kehidupan sehari-hari. Yes. Jadi ceritanya itu ke setiap orang tuh porsinya berimbang. Apalagi penulisnya kan sama dengan penulis The Crown Clown, Yo Jin Gu yang main. Itu walaupun kisah tokoh utamanya dikupas tuntas, tokoh pendukungnya juga dia fair sama semua karakter. Kalau ngelihat jalan ceritanya sih masih banyak yang dibahas ya Rel. Iya, Cuma kayaknya soal nggak ada mereka. orang yang jahat-jahat banget sih, belum ya mungkin belum ada sosok yang jahat-jahat banget. Kalau misalnya julid-julid gitu ya wajar ya, di kehidupan nyata juga ada gitu. Iya, tetangga julid, emak julid. Iya. Dan oleh karena itu pastinya banyak juga sih pengetahuan yang bisa didapat dari drama ini meskipun baru 4 episode. Sama-sama banyak pelajaran juga mungkin yang nanti akan kita bahas sahabat RPK di bagian yang ketiga setelah kita dengarkan tanda waktu berikut ini. Dan masih Poppy tunggu, Poppy nantikan gimana sih reaksi sahabat RPK setelah nonton 4 episode, atau sahabat RPK sama nih 11-12 sama Poppy maunya kalau udah episode-episode terakhir keluar baru mulai nonton. Nanti sahabat RPK Maraton boleh deh. kirimkan interaksinya ke nomor RPK FM di 0815 1800 444 atau langsung ketik pertanyaan sahabat RPK ataupun gimana
pesan-pesan yang ingin sahabat RPK sampaikan gitu ya mengenai drama ini di live chat streaming YouTube RPK FM. Dan jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah tanda waktu berikut ini. Halo Sobat RPK, saya Dr. Reza Aditya Arpandi, spesialis saraf. Di sini saya mau menekankan bagaimana sih caranya kalau kita menemukan anggota keluarga ataupun teman ataupun seseorang yang mengalami kejang. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan panik. Itu yang pertama. Kemudian kita pastikan si penderita aman dari lingkungan sekitar, aman dari tempat-tempat yang berbahaya. Kita usahakan kita jauhkan dari misalnya singkirkan benda-benda yang berada di sekitar sehingga penderita dapat mengalami kejang dengan aman. Kemudian kita longgarkan bajunya, longgarkan baju bagian atas, kemudian miringkan kepala atau miringkan badannya ke samping untuk menghindari lidahnya jatuh ke belakang ataupun untuk menghindari air liurnya masuk dan menyumbat jalan nafas. Dan kita biarkan kejangan tetap berlangsung. Jangan memasukkan benda apapun ke antara gigi, benda apapun ke dalam gigi penderita karena bisa menyebabkan gigi patah. Dan begitu kejang selesai, biarkan mereka beristirahat, biarkan mereka tetap tidur, berbaring. Kemudian kalau sudah bangun dan dapat menjawab pertanyaan dari kita, baru kita berikan minum. Dan setelah itu baru kita ke dokter terdekat. Balita Kasih Jakarta 96.3 RPK FM. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Kembali lagi di 96,3 RPK FM Jakarta dan masih bersama dengan saya Poppy Natama, juga dari Drakor Class. Di siang hari ini ada Kak Rijo Tobing dan juga Kak Rela. Kita masih berbincang mengenai drama Korea Homcha yang kali ini sudah tayang sebanyak 4 episode. Nah, dari keempat episode ini gitu ya, apalagi ini kan tentang slice of life gitu Kak. Udah ada berapa, mungkin apa aja sih hal-hal yang bisa langsung diambil jadi pelajaran gitu ya dari banyaknya karakter yang ada di drama tersebut? Iya, sebelumnya intermezzo dikit ya Kak. Kalau drakor itu kan pasti ada pelajarannya. Jadi Yes. kami dari Drakor Class mau ngajak pendengar RPK FM untuk ikutan lomba review K-drama Film Oh. Beauty. Ya, itu bisa infonya dilihat di blog www.drakorclass.com. Tuh, kalau Itu lomba Kalau review untuk- ya? iya, ya. lomba review. Untuk Bisa. pesannya dari Homcha sih, pertama aku jadi tahu cara ngupas cumi. Yang pertama banget episode 1. Oh, ternyata potong itunya dulu. Terus yang kedua, seperti biasa sih, jangan cepat nilai orang, apalagi dari orang kota yang kelihatannya kan snobbish banget ya, sombong Yes. banget. Si Hyejin ini ke desa tuh ngeliat orang rendah gitu. Tapi kan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, kurang lebih gitulah, harus bisa menyesuaikan diri. Kalau aku gitu aja. Oke, nah kalau dari Karela, silakan. Iya, banyak ya. Pertama juga soal menjaga integritas profesi ya. Si Hyejin itu juga bagus banget gitu. Kan kita setuju bahwa ke dokter gigi itu memang mahal ya. Makanya banyak orang-orang yang males gitu kan. Dan ternyata di Korea pun itu jadi masalah yang sama gitu. Jadinya diangkat itu berasa relate banget. Iya tuh emang mahal banget gitu. Mana nggak cukup cuma sekali gitu kan. Dan itu memang ternyata juga jadi perhatian gitu di sana. Terus juga soal menghargai diri sendiri gitu. Waktu Hyejin datang ke Almoni bilang bahwa apa yang bisa dilakukan orang tua untuk anaknya itu adalah dengan tetap sehat dan menjaga dirinya. Nah itu kan
against mindset kita selama ini ya, di mana orang tua tuh banting tulang buat anak sampai sakit-sakitan gitu, nggak memikirkan diri sendiri. Padahal kan ini konsep yang nggak sepenuhnya benar gitu. Menurut saya ini self love yang bagus, nasihat dari Hyejin ini yang harus mulai dipikirkan sama kita ini yang masih baru jadi orang tua gitu. Jangan lupa mencintai diri sendiri, membuat diri bahagia, karena itu juga bikin anak senang gitu, nggak menyusahkan anak nantinya gitu. Merawat Gitu, kesehatan Kopi. sendiri ya. Betul. Dan ini bisa jadi salah satu hal yang lagi-lagi gitu ya, melawan mindset, terus mungkin melawan apa yang sudah ada selama ini, yang sudah dipercayai banyak orang. Terlebih kali ini yang juga terlihat banget itu mengenai adanya perbedaan generasi gitu ya, Kak Rela dan Kak Rijo ya, antara generasi Hyejin dan para tetua yang ada di desa Gongjin itu. Di sini juga digambarkan dengan sangat jelas ya. Iya. Unggah-ungguhnya kan masih kental banget di desa. Ada meeting apa harus ikut. Aduh, itu berasa banget kayak di Bandung tahun 80-an. Setiap rapat RT harus dihadiri orang tua. Tapi kalau nggak gitu, gimana berelasi, gimana dikenal, gimana mengenal gitu kan. Kelihatan banget wajah Hyejin yang tersiksa, harus dikit-dikit ikut meeting ini, meeting itu. Cuman ya kembali lagi, kalau dia mau long lasting di sana, buka usaha di sana, mau nggak mau dia harus ikut dong dengan kebiasaan sana. Walaupun bertentangan dengan kepribadiannya yang katanya Rel cuma perlu satu teman, si Mison aja. Siapa temanmu? Satu doang, satu nama aja yang dia sebut. Tapi Khas ya, orang kota banget ya. Iya, orang kota banget ya. Oke. Rasa kayak dia deh lama-lama. Itu bisa jadi salah satu, bisa dibilang fightingnya Hyejin di desa Gongjin ya. Oke. Dan sebelum kita berlanjut, kali ini sudah Poppy terima beberapa interaksi masuk di live chat streaming YouTube RPK. Di antaranya ada Kak Talita Rahma, adegan paling manis sampai 4 episode nih yang mana nih? Boleh Kak Rijo dan Kak Rela. Penutup episode 4. Oh, Ya, kenapa si tuh? Hyejin mukanya kepanasan, terus Kim Son Ho ngasih tangannya yang baru megang bucket es. Itu gak ada tandingannya. Setelah episode 4 itu, Twitter rame banget tiap hari ngulang-ngulang itu. Sampai ada yang bilang RIP, Rest in Peace, tombol replay. Terus dilihatin gimana manisnya wajah sayu, mata berkaca-kaca, kan khasnya Kim Son Ho tuh di mata kan. Iya, Terus betul. dia megang pipinya Hyejin itu, aduh, romansnya ampun deh, nggak perlu banyak kata-kata. Gitu aja cukup. Itu dari Kak Rijo. Nah, kalau dari Kak Rela, episode mana nih yang paling manis? Saya sebenarnya lebih suka yang ini, suka yang waktu dia pura-pura mabuk, terus dia digendong kan. Si sepatu kesayangannya jatuh. Dia tuh kepikiran kan, tapi juga gengsi gitu untuk turun gitu. Apa akhirnya si Pak Hong kan tahu kan. Sudahlah, kamu kan nggak tidur gitu, turun aja. Terus dia dengan santainya turun, ngambil sepatunya gitu. Hal-hal kecil yang manis gitu. Ya ampun, cute banget gitu. Iya. Buat romans Lucu, usia lucu. 30-an lucu ya. Aduh. Iya. 35-an. Baru aja 4 episode, tapi ternyata udah banyak nih ya momen-momen manis yang ada di dalam Homcha. Jadi sahabat RPK, ngapain keluar rumah gitu ya, apalagi masih di tengah-tengah pandemi COVID-19, udah anteng-anteng aja di rumah. Terus banyak yang bisa dilakukan, apalagi nonton Homcha, apalagi baca review di drakorclass.com. Itu luar biasa. Dan yang tadi yang sempat Kak Rijo sampaikan bahwa ada kontes review ya Kak Rijo ya? Iya, True Beauty itu kan juga happening dramanya pada masanya. Baru tahun ini sih ya. Itu kita kerjasama dengan Korean Cultural Center Indonesia, Kak Poppy. Oh, oke. Itu lombanya bisa sampai kapan diikutin sama sahabat RPK Kak Rijo? Pengumpulan naskah sampai tanggal 15, sudah itu masa penilaian, Drakor Class menjadi juri untuk kategori tulisan. Oke. Silakan ikutan. Jadi sahabat RPK yang udah nonton atau bahkan belum nonton, nggak apa-apa, masih sempat sahabat RPK dikebut ya, Sabtu dan Minggu nonton True Beauty. Dan
Itu tadi kita udah bahas mengenai scene-scene yang manis yang ada di dalam Homcha. Tadi pertanyaan dari Katalita Rahma. Dan aku mau tanya, mungkin selain scene manis, scene yang paling bikin ini tuh nggak pernah ada di drama Korea yang lain, atau gini toh suatu kejadian bisa terjadi gitu di luar bayangan Kak Rijo dan Karela. Ada nggak sih yang sampai segitunya? Aku sih kepikir ya waktu si Hyejin nelfon temennya, terus nggak sengaja tombol mic di sound system desa tuh kebuka, jadi semua orang ngedenger dia komplain desanya begini, orangnya begini begitu, terus komplain soal si pemilik kafe yang nggak kompeten itu. Menurut aku itu possible banget, tapi impossible juga sih di kehidupan nyata ya. Cuman kebayang efeknya ya, malunya, terus yang namanya kata-kata menyakitkan kan bisa minta maaf tapi nggak bisa ditarik ya sebenarnya. Itu menurut aku sih dek banget snobishnya si Hyejin, dan gimana orang desa tuh bisa memaafkan dan melupakan itu. Menurut aku bagus sih. Adegan yang nggak di drama lain lah yang itu. Itu ada di episode keberapa Kak Rijo? Kalau boleh spoiler lagi. 2 apa 3? Kayaknya 2 deh. 2 kalau nggak salah. Ya. Oke. Nah, Karela kalau gimana? Karela gimana? Nggak, saya cuma menyoroti itu aja. Jarang-jarang di drakor lain itu ada kopi yang nggak enak. Karena biasanya itu kan product placement ya, biasanya penampilan kopi di drama itu, jadi selalu digambarkan dengan wow, kafenya bagus, tempatnya bagus, kopinya enak gitu. Kopinya tuh menggiurkan, visual kopi yang bagus. Nah di sini tuh kopi kayak diinjek-injek harkatnya gitu. Nggak enak, espressonya pahit gitu, dan si baristanya pun nggak kompeten itu tadi gitu. Nah itu unik juga di situ, bahwa ternyata kopi nggak populer kalau di desa Gongjin gitu. Nggak ada saingan juga soalnya ya, cuma satu kafenya. Iya. Oke, itu baru banget ternyata. Baru juga aku ngelihat ada drama Korea yang mengejek kopi. Oke. Harus nonton ternyata setelah ini. Dan Ayo. sahabat RPK, jangan kemana-mana, kami masih akan terus membahas mengenai keempat episode yang sudah tayang dari drama Korea Hometown Cha Cha Cha. Dan masih juga kami nantikan sahabat RPK mau tanya-tanya langsung atau berbagi pendapatnya setelah menyaksikan keempat episode. Boleh langsung ke live chat streaming YouTube RPK FM atau SMS dan juga WhatsApp di 0815 1800 444. Dan jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda break berikut ini. Tetap di 96,3 RPK FM Jakarta. Rehabilitasi stroke itu dimulai dari pada saat pasien menderita stroke dan sudah mulai stabil. Itu bisa dilakukan sedini mungkin di ruang perawatan intensif, kemudian dilanjutkan ke ruang perawatan. Setelah pulang dari ruang perawatan dilanjutkan rawat jalan pada saat pasien sudah pulang ke rumah. Pada saat pasien mendapat perawatan di rumah, caregiver juga harus sudah terlatih untuk melanjutkan perawatan yang ada di rumah sakit. Jangan sampai pasien stroke menjadi lebih lemah atau menjadi memburuk keadaannya, tapi bukan karena stroke-nya, tapi karena perawatannya yang tidak memadai. Latihan-latihan yang benar untuk melatih gerakan yang normal dan berfungsi itu sangat diperlukan oleh pasien stroke. Jangan segan-segan untuk meminta advice dari tenaga medis, karena dengan latihan itu fungsi-fungsi semula yang hilang atau berkurang akan menjadi lebih baik, sehingga pasien akan kembali lagi aktif untuk melakukan aktivitas sehari-harinya secara mandiri seoptimal mungkin dengan atau tanpa alat bantu, dan kembali melakukan perannya dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan masyarakat. Saya Dr. Yovita Maria Melania. Saya bekerja di bidang kedokteran fisik dan rehabilitasi di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan.
Balita Kasih, Jakarta 96.3 RPK FM. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Masih di 96,3 RPK FM Jakarta. Annyeonghaseyo sahabat RPK. Kali ini kita lanjutkan membahas mengenai hometown Cha-Cha-Cha bersama dengan Kak Rijo Tobing dan juga Kak Rela. Kali ini aku mau tanya nih, dari berbagai pesan yang sudah keluar di beberapa press conference sebelumnya, bukan karakter ya, bahkan dari sutradaranya sendiri itu menyampaikan gitu bahwa dari drama ini sangat-sangat relate dengan kehidupan sehari-hari, apalagi dari perubahan emosi, terus gimana kehangatan orang-orang desa. Dan kalau dari Kak Rijo dan Kak Rela sendiri, daya tarik dari drama ini tuh apa aja sih? Mungkin? Yang pertama masih di Impel Couple, Yes. karena dua-duanya visualnya nggak cakep ala Lee Min Ho, tapi cakep ya. Kim So Ho tuh ada karismanya. Terus Shin Min Ah itu bukan cantik kayak Song Hye Kyo gitu yang mulus, enggak kan? Dia tuh matanya gede, terus secara Iya. fisik juga bukannya yang kurus gimana. Tapi ada yang menariknya lah dari dia. Dari drama ke drama, dia dari karakter ke karakter selalu ada daya tariknya. Yang aku lihat lucu tuh sebenarnya dari drama Tomorrow with You 2017 ada 3 karakter yang didaur ulang di Gongjin. Oh, Yang jadi bapaknya di Gongjin sekarang jadi pemilik kafe yang nggak enak itu. Terus yang dulu jadi ibunya di episode pertama jadi kliennya yang pengen implan tapi takut mahal. Terus satu lagi yang jadi sahabatnya di Tomorrow with You di Gongjin jadi si landlordnya, jadi yang punya tempat praktek dan rumahnya. Ya lucu aja sih bisa diikutin sama-sama sama dia setelah 4 tahun berlalu gitu loh. karena Di proyek yang baru. ini juga ternyata ajang reuni dari Shin Min Ah bersama dengan sutradaranya ya Kak ya? Waktu itu di Iya, sama satu Iya. sutradara di Tomorrow with You ternyata. Oh, iya. Ya lucu sih. yes. Kalau dari Kak Rela gimana? Oke, jumpa kapal nggak perlu disebut ya. Udah. Daya tarik lain checklist. ya dengan kekosongan tadi itu, dengan kekosongan romcom selama 2021 ini, kayaknya itu tuh kayak memuaskan dahaga dengan langit cerah ya Gongjin, dengan air laut yang biru yang menyegarkan gitu. Oh kayaknya ini nih yang ditunggu-tunggu gitu, udah mau habis nih 2021, carilah yang manis-manis, ketemulah ini gitu, jadi kayak segar. Adem lagi ya. Tahun ini Iya. dark banget. Jangan soalnya. segala penuh dar gitu, drama 2021 yang penuh membara, dendam membara, kriminalitas, Aduh, benar. pembunuhan, betul. Jadi ini salah satu drama charming yang bisa sebenarnya menutup 2021 dengan semoga bisa menutup 2021 dengan secharming apa yang sudah dilihat di 4 episodenya. Dan kali Iya. ini baru 4 episode tayang. Mungkin Kak Rijo dan Kak Rela mau sedikit, banyak juga nggak apa-apa sih. Prediksi ya. Spoiler lagi di episode selanjutnya tuh akan menceritakan tentang apa?
Kalau lihat spoilernya episode 5 sih, tapi tahu lah spoilernya drama Korea kan dipotong pada saat yang tepat. Yes. biar penonton tuh punya dugaan tertentu yang mungkin nggak terjawab sebenarnya di episode selanjutnya. Itu produk biasa udah mulai ngegosipin mereka berdua, kan makan berdua, terus si siapa Ban Jang Hong itu melap mulutnya si Haejin yang belepotan. Terus kalau latar belakang dia pernah kuliah di Seoul National University, itu kan salah satu dari 3 universitas terkenal di Korea, Sky Universities, Seoul, Korea, sama Yonsei. Jadi berarti dia punya latar belakang lain, orang pintar. Terus kenapa dia balik ke desa? Kira-kira diulik kayak gitu sih. Cuman ya aku pengen tergelitik aja sih ya, waktu ada scene dia ikut sama Haejin ke Seoul, dia kan di drop di satu tempat praktek dokter. Nah, di situ ada tulisan urologi. Entah kenapa aku kepikir apa dia sakit batu ginjal ya. Oke. Out of lebay banget box sekali Karijo. Ada yang kasih teori kan dia sakit terminal illness gitu ya. Ntar dramanya jadi sedih. Cuman jangan dia sakit batu ginjal aja, nggak apa-apa deh. Request lo sakitnya Karijo. Luar biasa. Nah, kalau dari Karela, adakah kok enggak Karela? Belum ditanya loh. Enggak, jangan sad ending maksudnya. Oke. Oh, iya. Jadi yang Karela harapkan di episode selanjutnya tuh cerita tentang apa? Spoilernya. Enggak. Saya sih nggak khawatir ya kalau biasa cuplikan TVN saya nggak pernah percaya karena pinter banget motong-motongnya ya. Terus saya sih nggak gitu khawatir dengan rumor warga Gongjin itu, karena gimana pun juga mereka udah jadi warga kesayangan ya, si Hong Bajang itu juga. Jadi kayaknya sih nantinya mereka paling bisa mengatasi gosip-gosip berdua, dan juga kayaknya bakal disomblangin juga paling. Iya. Gitu aja. Berlayar ya. Berlayar kapalnya gimana cuman ya cuman mulai ada si Lee Sang-hee itu, ya udah mulai deh perebutan hati. Oke. Dan kali ini ada satu pertanyaan lagi dari Kak Lendi. Kali ini nanya harapan ending Homcha. Udah langsung ditanya harapan ending nih Kak. Ini gimana harapan endingnya? Masih 12 episode gitu loh. Aku sih berharap panjang perjalanan. Mereka settle down di Gongjin, bahagia, beranak cucu, terus nanti punya anak diasuh sama nenek Gamri. Gitu aja sih. Panjang umur banget ya nenek Gamri. Sekarang aja udah umur 81 loh. Wah. Oke. Kalau gitu harapan dari Kak Rijo dan Karela kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Rijo dan Karela sudah ikut hadir dalam Johai Show dan membahas mengenai Hometown Cha-Cha-Cha, gimana keharmonisan dimple couple di drama tersebut. Dan juga terima kasih banyak untuk sahabat RPK yang sudah menyaksikan dan juga mendengarkan siaran kami di 96,3 RPK FM. Kita jumpa lagi bersama dengan Drakor Class di 2 pekan yang akan datang ya Kak Rijo dan Karela ya. Ya betul. Minggu keempat membahas tentang apa nanti? So itu semua masih misteri sahabat RPK. Jadi ditunggu aja, dinantikan. Informasinya juga mengenai tadi ada lomba review yang diselenggarakan oleh Korean Cultural Center Indonesia bersama dengan Drakor Class. Bisa dilihat infonya di website drakorclass.com. Dan sekali lagi, tetap sehat, tetap semangat sahabat RPK, tetap juga patuhi protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun sahabat RPK berada. Kita jumpa lagi setelah ini. Johai Show masih akan terus mengudara, tapi aku harus say bye-bye dulu nih ke Kak Rela dan Kak Rijo. Annyeong higaseyo. Annyeong higaseyo. Terima kasih RPK. Terima kasih Kak Popi. Jangan lupa nonton